Rik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Oke. Oh, guna yang itu, tripod yang ini. Hai. Oke, ini oke, Pak. Oke. Dipegang. Sampai pegang. Kenapa? Ini dah. Apa? Topik kita kali ini Subconscious. Hah? Apa itu subconscious mind? Oke. Subconscious mind. Memahami subconscious mind. Subconscious mind. Baik, ini hal yang penting yang kita pahami. Allah ini memberi kita satu anugerah namanya mind, pikiran, minda. Nah, pikiran ini Allah kasih bagi dua juga, pikiran bawah sadar namanya subconscious dan satunya conscious mind. Ini bawah sadar, ini sadar. Nah, jadi Allah boleh memberikan kita satu mengabulkan doa. Kita berdoa, Allah boleh mengabulkan lewat conscious dan Allah boleh mengabulkan melalui subconscious. Ya kan? Ya Allah, hamba lapar, hamba mau makan ya Allah. Ada orang belanja kita makan. Terus conscious. Ada yang subconscious. Allah mau murah, nanti kan ada rezeki. Ada orang datang bagi rezeki ke kita. Itu melalui subconscious. Maksudnya kita tidak perlu berdoa. Kalau ini kita berdoa. Kalau ini kita percaya, yakin, ini belief. Nah, kalau kita belief, yakin, masuk ke subconscious. Kita doa, masuk ke conscious. Tapi kalau kita berdoa dan yakin, dua-duanya masuk semua. Masuk subconscious dan masuk conscious. Tapi kalau kita hanya berdoa, tidak yakin, akan lebih lama karena power daripada subconscious itu kalau ini ya dari psikologi, subconscious itu powernya 88/100. Kalau ini hanya 12/100. Lebih banyak mana powernya? Lebih powerful. Nah, bila kita percaya, yakin. Kalau kita berdoa tapi tidak yakin, hanya 12 tak ada power. Percaya, yakin, mau apa? Percaya, yakin, belief. Nah, kalau psikologi itu ada namanya iceberg, gunung es. Contoh, ini gunung es. Nah, ini conscious. Sedangkan di bawah ini subconscious. Itu yang 88%. Ini 88%. Ini hanya 12%. Nah, ini. Maksudnya kalau nak betul-betul ni kena berdoa dan juga yakin sekali lah. Doa ini luaran cair semua dalam lah. Okay.
Ini dua minda yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya. Ada banyak hal yang kita tidak sadar, tapi itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Topi Pak Man mana? Ya, dalam beg. Dalam beg. Kenapa Pak Man suka topi ini? Kenapa Pak Man pakai topi atau apa namanya? Cap. Suka. Sudah biasa. Sudah menjadi kebiasaan. Kenapa tak pilih cap yang lain lebih warnanya lebih ramai, lebih banyak modelnya. Tapi kenapa Pak Man suka yang cap satu itu? Model satu itu. Model itu ikut umurnya. Nah, ikut umur. Ya. Boleh kan ikut umur. Nah, itu bawah sadar. Kalau umur pun orang berumur seperti Pak Man banyak yang pakai cap yang model lain. Tapi kenapa Pak Man suka pakai yang itu? Apa ya? Suka aja. Kenapa Pak harus pakai kaos warna merah? Apa? Marun. Merah apa itu? Marun. Kenapa? Tak tahu dia. Ya. Kenapa seorang ketika dia diajak ke suatu kedai baju, kedai kaos, kedai t-shirt, dia milih warna-warna yang dia sukai. Ketika ditanya kenapa kamu memilih warna ini, itu maknanya itu subconscious mind yang sedang dia tidak sadar. Tapi ada kalanya kita tanpa berdoa pun kita dapat apa yang kita nak. Itu apa? Kalau ikut ni kita berdoa bawa dengan subconscious, bawa Tuhan bagi kita ya. Ya. Tapi kadang-kadang tanpa doa pun itu tak sangka kita. Nah, itu subconscious. Tak sangka-sangka. So dia boleh juga apa tanpa conscious, subconscious boleh juga ini berlaku lah. Itu maksudnya. Tanpa berdoa kita dapat di luar nalar. Semua melalui sunatullah. Semuanya melalui satu apa yang telah Allah tetapkan. Tak ada yang tiba-tiba tanpa ada satu ketetapan dari Allah. Semuanya guna ketetapan. Ya. Pasti semua ada ketetapan. Maka Allah itu ada satu hal yang gaib. Gaib. Gaib ini dia ada di subconscious. Kenapa saya tidak minta tapi kok dibeli? Kenapa saya tidak minta tapi dibagi sama Allah? Tak minta tapi dibagi. Kenapa dibagi? Nah, itu ada subconscious yang sudah bekerja. Allah sudah menetapkan cara kerja subconscious itu. Saya nggak tahu. Iya, kalau kita tahu namanya conscious. Kalau tahu conscious. Tapi kalau kita tahu kok itu namanya subconscious. Ya. Nah, itu kira rezeki lah ya. Allah bagi tanpa ini tiba-tiba kita dapat. Iya. Semuanya jadi rezeki sebenarnya. Conscious pun sebenarnya juga rezeki. Tapi akan lebih tidak kita sangka-sangka yang subconscious ini. Maka seringkali orang paham dengan cara seperti ini, tapi dia tidak percaya sama Allah. Tapi tahu cara kerja subconscious, maka dia menggunakan anchor. Anchor itu bisa jin. Jadikan anchor. Apa namanya? Kalau di sana itu ada namanya kayak macam ini apa? Azimat. Nah, atau azimat, tangkal. Ada raja, tangkal. Kalau orang-orang dulu ada keris. Orang senjata orang macam dulu. Nah ini pusaka. Macam-macam orang guna. So macam dulu masa metode selipang merah tu semua itu ya. Selendang merah ingat dulu masa.
Pakai itu kebal. Nah, ya selendang merah, boleh. Ada selendang merah kalau di Indun itu ada macam akik seperti ini. Selempang merah. Nah, itu Kebal. itu orang paham dengan subconscious, tapi dia tidak percaya sama Allah. Nah, itu syirik namanya. Ini semua karena dia tidak percaya sama atau menduakan Allah, sama aja. Dia percaya sama Allah, juga percaya dengan azimat, jin dan lain sebagainya yang bisa menolong dia. Itu namanya syirik. Syirik itu namanya menduakan. Ya kan? Ini namanya menduakan kan? Allah dan jin. Allah dan azimat. Dia percaya Allah juga percaya azimat. Dia percaya Allah juga percaya keris yang bisa nolong dia. Nah, itu syirik. Boleh bekerja, boleh kebal. Bahkan di Indonesia ada namanya pesugihan. Pesugihan itu bagaimana orang boleh kaya, tapi dengan satu medium. Medium itu yang diyakini, yang dipercaya. Selain Allah memang. Tapi boleh, uang itu boleh datang. Dari medium. Ini cerita. Tapi saya juga belum tahu orang. Media ini macam bomo. Bomo itu menggunakan medium. Mediumnya boleh jin. Kalau Indonesia itu namanya tuyul. Tuyul yang nyuri uang itu. Nah, itu untuk ini boleh, tapi itu menduakan. Itu kerja subconscious. Kerja subconscious. Nah, kita paham ini agar kita tidak syirik sebenarnya, karena Allah pun juga kalau kita itu betul-betul beribadah lurus ke Allah, artinya apa yang kita inginkan itu tidak kita sadari, ya, yang kita inginkan tidak kita tidak kita sadari, maka Allah akan memberikan sesuatu yang lebih, yang di doa yang kemarin ceramah itu. Ya. Kalau kamu kalau konsep bersandar Allah, ingat Allah sahaja. Berarti kan kamu ke Allah saja. Aku akan berikan kepada kamu lebih daripada apa yang orang meminta yang aku berikan. Ya, berarti kalau kita hanya ke Allah saja, berarti kan kita tidak memikirkan apa yang kita nak. Ya kan, kita misalnya kita baca subhanallah, ya subhanallah, mensucikan Allah, maha suci engkau ya Allah. Kalau kita alhamdulillah, ya segala puji bagi engkau, semuanya memuji engkau ya Allah. Itu kan semuanya Allah semua itu. Ya. Tak ada agar aku boleh terima, agar aku boleh bersyukur, agar aku tak ada. Semuanya Allah semua. Maka Allah akan memberi lebih. Allah akan memberi lebih daripada orang yang minta. Yang minta dan diberikan. Dan diberikan. Misalnya kita bersyukur. Ya Allah, jadikanlah hamba ini menjadi hamba yang bersyukur ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dikasihnya Allah, dia menjadi hamba yang bersyukur dengan kadar 20 misalnya. Maka kalau kita hanya memuji Allah, ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, segala puji bagimu, tanpa dia meminta menjadi hamba yang bersyukur, Allah kasih 30. Macam itulah. Ya, betul. Tapi nih, dalam konteks berdoa, ya kita berdoa itu ya untuk Allah gitu. Kita berdoa itu karena diperintah Allah, bukan karena keinginan kita. Kalau kita sudah naik ke peringkat ini, kita berdoa misalnya sholat, Robbi firli warhamni wajibur, itu ya karena diperintah Allah, bukan Robbi firli itu karena kita minta doa
dosa kita diampuni. Karena kita diperintah Allah, Rabbi firli ya Rabbi firli. Minta ampun ya Allah. Karena perintah Allah, bukan karena keinginan kita. Jika diperintah Allah, saya harus berdoa. Nah, gitu. Nah, ini memang ini peringkat ya, namanya peringkat itu. Kalau baru di sini bagaimana? Ya kalau baru di sini bagaimana? Ya betul. Tidak salah. Kamu minta karena keinginan tak apa. Tapi kalau sudah meningkat di sini, ya tak apa, ya boleh. Kamu minta tanpa berdoa tanpa meminta sesuatu. Kalau sudah naik tingkat ini, ya sadari Allah saja sudah. Engkau Maha Suci ya Allah. Tanpa meminta, Allah akan memberi kita satu perasaan ridho. Kalau kita segala puji bagimu ya Allah, maka Allah akan memberikan perasaan kita itu bersyukur, rasa syukur ya, kepada Allah. Maknanya tak payah minta lah, kalau Allah nak bagi dia akan bagi juga lah kan. Nah, tergantung peringkat. Tingkat mana Pak? Kalau peringkat sini ya harus minta, memang minta. Kalau peringkat ini ya tadi minta ya percaya. Kalau sudah lewat ini ya percaya aja sudah, nanti Allah kasih. Ini akan Allah beri. Coba kalau ini satu, ini satu. Ini dikasih dua, ini dikasih tiga. Tapi ini tak salah loh ya. Jangan kita nanti tak kemudian salah, minta salah. Itu pun bagus, itu karena perintah Allah juga. Ya. Itu ada sujud yang kedua tu, yang akhir tu kita minta apa yang kita nak, Allah akan makbulkan. Boleh kan? Boleh. Ya, sujud kedua, sujud terakhir kan? Terakhir tu. Ya, boleh. Nah, ini subconscious. Kan? Kita ada satu soalan. Macam kalau yang saya belajar semua ni, subconscious ni kalau kita dia panggil daily repetition. Daily repetition, ya. MBT. Iya. Kononnya untuk tanam kan ke bawah sadar. Subconscious. Lepas tu lama-lama secara sendiri akan happy. Apa beza dengan conscious, Pak? Cara ni betul ke, Pak? Kalau sejauh saya yang tahu, setakat saya yang paham itu, justru dengan daily repetition itu akan membuat yang sudah ada di subconscious ini muncul di conscious, sehingga powernya jadi 12 bukan 88. Nah, ini sebenarnya yang law of attraction dengan visualization, visualisasi, kemudian repetition, mengulang-ulang kalimat, aku kaya, itu justru membuat yang sudah ada di subconscious berada di conscious. Ya, sekarang I'm happy, memang happy, tak juga. Ya kan? Nah, bagaimana agar subconscious ini bekerja? Bagaimana cara memahami subconscious ini yang sudah diciptakan oleh Allah ini boleh bekerja? Ya. Jadi gini, subconscious itu adalah satu alat yang Allah berikan kepada kita. Sama seperti dengan pikiran sadar. Kalau pikiran sadar kan untuk menyadari saat ini. Saat ini saya di sini. Menyadari ini kan. Nah, kemudian juga misalnya perasaan, emosi kan, untuk apa? Merasa. Sama dengan telinga. Ini kan telinga kan tool juga. Untuk apa? Untuk dengar. Ini sama. Mata. Untuk
Ya. Nah, ada subconscious. Nah, ini untuk apa? Ini kita harus tahu. Kalau cara kerja mata dibuka begini ya. Kalau gini ya tak lihat, gitu lah. Tak nampak. Oh, lihat. Nampak. Ini cara kerja mata. Maka kita harus buka mata kita. Nah, cara kerja bawah sadar itu seperti apa? Nah, ini. Ini yang harus kita paham. Karena ini yang diajarkan oleh Islam ternyata. Bukan oleh orang-orang Eropa, orang-orang Amerika yang katanya dengan law of attraction dia bisa menarik pikiranmu positif akan menarik hati dan juga. tidak. Aku berpikir positif terus saja dan negatif. Betul. Iya kan? Iya. Nah, ini. Oke. Jadi subconscious itu bekerja melalui belief. Ya, melalui belief. Belief ini apa namanya? Kalau bahasa Indonesianya percaya ya. Nah, saya percaya kepada Allah. Oke, percaya. Nah, apa yang kita percayai, apa yang kita belief, apa yang kita percayai itu akan membuat bawah sadar kerja. Nah, bagaimana agar kita boleh percaya? Percaya kepada apa? Ini yang perlu kita tahu. Nah, seolah-olah ini harus putus, nggak boleh ada connection. Karena kalau kita misalnya kita ingin kaya, kemudian kita membayangkan, kita percaya bahwa kita kaya, itu kan ada hubungan tuh. Anda jadi conscious, bukan subconscious. Jadi kayak putus itu, seperti putus. Jadi gini, tak khusus tapi ada kaitan. Nah, gimana? Jadi misalnya saya ingin kaya, tapi saya ingin kaya dan saya membayangkan bahwa saya kaya. Itu kan ada hubungan. Nah, itu jadi conscious, bukan jadi subconscious. Nah, kayak macam selempang. Bagaimana selempang bisa membuat kebal? Kan tak ada hubungan. Nah, itu. Nanti masuk ke bawah sadar karena jangan sampai kalau kita ada hubungan berarti itu conscious. Namanya sadar. Kan antara selempang dengan ini kan tak ada hubungan. Antara ini batu ini mungkin dengan saya yakin kalau dengan batu ini ada sesuatu kekuatan yang saya dapatkan. Saya boleh pukul orang langsung. Ya. Itu kan tidak ada hubungan ini. Nah, oke. Nah, sama dengan seperti ini. Kalau kita ingin maka dinamakan itu namanya anchor ya. Anchor itu di sini ada anchor. Anchor itu adalah sesuatu yang tidak ada hubungan yang bisa menganchor. Menganchor itu menjangkar, sauh. Cangkuk. Nah, cangkuk. Oke. Nah, orang boleh kebal dengan apa tadi? Selendang. Selempang. Nah, selempang. Nah, selempang itulah anchornya. Antara percaya selempang ini akan membuat bawah sadar kerja. Tapi itu syirik ya.
Itu syirik. Itu syirik. Saya selempang tu boleh kebal lidah. Nah, itu syirik ya. Nah, apalagi yang sering azimat. Nah, azimat, rajah tadi itu anchor atau mantra. Benar. Mantra itu juga anchor. Itu syirik. Nah, karena dia percaya kepada bacaan itu, kepada mantranya itu. Nah, gimana ketidaksyirik? Kita semua ingin kehidupan yang lebih baik, betul tak? Yang lebih sehat, ya kecukupan lah hidup kita. Nah, ini kita percaya kepada Allah. Nah, jadi apa? Percaya apa? Kepada siapa? Kita kan percaya kepada Allah. Bagaimana agar percaya kita kepada Allah itu bisa membuat bahwa sadar ini kerja? Zikir. Sampai bawa sadar bekerja tu memang ada benda tu bawah bawah tu. Bila kita zikir tu sebagai macam anchor buat kita percaya. Betul. Macam mana zikir itu? Zikir contoh Allahu Akbar semua tu ada di bawah sadar kan. Tapi bila kita selalu zikir zakat, ia menjadi anchor untuk kita percaya yang Allah tu Maha Besar. Betul, boleh tak? Betul saya kata bawa pada belief tu. Bila ni untuk kita believe lah. Benda ni semua ada di subconscious mind ni. Jadi untuk menjadi kita lebih percaya, kita kena zikir sampai kita percaya. Okey, misalnya ini Allahu Akbar. Ya kan? Allah. Misalnya Allahu Akbar. Memang wujud di alam bawah sadar ni lah. Alam bawah sadar ini kan nanti akan membuahkan sebuah miracle. Keajaiban. Jadi Allahu Akbar ini akan membuat bawah sadar ini bekerja sehingga muncul miracle. Ini yang Allahu Akbar. Nah, bagaimana agar Allahu Akbar ini mampu membuat bawah sadar kita bekerja sehingga kita mendapatkan sebuah keajaiban? Oke. Ingat bahwa syaratnya adalah tidak ada hubungan antara apa yang kita percaya ini dengan munculnya pertolongan. Jangan sampai ada hubungan apapun. Maka di dalam proses Allahu Akbar ini kita harus murni ke Allah. Pure ke Allah. Pure. Putus dengan bawah sadar. Tidak boleh kita berpikir Allahu Akbar, tapi pikirannya masih mudah-mudahan mendapatkan pertolongan. Nah, itu nanti masih ada connection. Anchor-nya nggak jalan. Dia betul-betul putus. Apa berarti? Kita berzikir Allahu Akbar itu kita sadar apa? Bahwa Allah lebih besar dari apapun, dari segala-galanya. Nah, kita sadar di sini saja. Ketika kita Allahu Akbar itu Allah. Kesadaran kita ada di sini, tak boleh ada di sini, tak ada miracle. Kalau sampai ada miracle, ini nggak jalan. Ini apa? Ini bahwa sadar kita tidak jalan, tidak apa? Karena kaedahnya tidak boleh ada connection antara kesadaran kita dengan apa yang kita nak. Jadi kesadaran kita pure ke Allah.
Misalnya kita menemui sebuah kesulitan hidup, ya, kesulitan hidup, kita boleh berdoa dulu, ya Allah, mudahkanlah hamba di dalam menyelesaikan masalah ini, ya kan? Menyelesaikan masalah ini. Nah, oke, sudah? Sudah? Nah, kalau sudah, lalu Allah. Tapi Allah Akbar ini tidak boleh pikiran kita ke penyelesaian masalah. Kosong, hanya Allah Akbar saja. Sadari bahwa Allah lebih besar daripada apapun. Itu saja. Kalau macam pikiran itu ada lagi, ya? Fokus di kesadaran. Fokusnya di kesadaran. Terus latihan kesadaran. Allah Akbar. Saya menyadari Allah lebih besar daripada apapun. Allah. Allah. Sadar itu conscious kan Pak? Hah? Sadar itu conscious kan? Sadar. Ya, conscious kita hanya conscious of Allah. Kita sedar Allah saja. Tak boleh sedar apa yang kita nak. Tapi kalau berpikir, ya berpikir tak apa. Tapi kalau sedar kita, sedar Allah saja. Maka kita ya, setelah ini kita sedar Allah. Powernya baru 22 Pak. Apa? Power conscious sedar ini. Nah, kalau kita sedar Allah, nanti bawah sadarnya akan bekerja. Kan kita ada pertolongan Allah kan. Ya. Tapi jangan berpikir tentang pertolongan Allah. Okay. Cukup sedar Allah saja. Sekarang kita nak suruh ini kerja. Bawah sadarnya kerja. Kerja otomatis. Dia kerja otomatis kalau kita sedar Allah. Kita menyadari Allah apa? Kalau kita menyadari Allahu Akbar, miracle akan buat. Hal-hal yang tidak kita sangka-sangka akan terjadi. Nah, makanya di dalam Islam itu ada berdoalah kepadaku dengan asmaku. Asma itu nama. Asmaul Husna. Misalnya kita ingin kaya. Berdoa aja, ya Allah, berikanlah hamba kekayaan. Sudah? Doa? Tutup. Nah, kita berzikir menggunakan Asmaul Husna. Sadari bahwa Allah itu kaya. Ya Ghani. Sadari bahwa Allah itu kaya. Jangan minta kaya lagi. Jangan berpikir nanti aku dapat mobil, aku dapat kereta, aku dapat ini. Tak. Cukup sadari, ya Ghani. Tapi dengan kesadaran penuh, ya Ghani, bahwa Engkau kaya, ya Allah. Engkau kaya, ya Allah. Engkau kaya, ya Ghani. Terus kesadaran di situ terus. Nanti bawah sadar kerja. Ketika kita menyadari Allah Maha Kaya, maka bawah sadar bekerja. Kita akan, bahasa orang sekarang, magnet rezeki katanya. Magnet rezeki. Oh. Ini yang CD ini. Magnet rezeki. Artinya bahwa sadar yang bekerja. Tapi kalau yang di teori YouTube itu, magnet rezeki itu kita membayangkan uang. Iya. Nah, itu salah. Bapak kerja tak bekerja. Karena dia conscious terhadap uang itu. Harusnya masuknya ke subconscious. Jangan conscious. Kita mau masuk subconscious. Mau masuk subconscious, so subconscious bekerja. Caranya jangan ada. Harus cut ini. Set. Tidak dong. Berdoa di sini boleh. Berdoa dulu dah. Setelah itu, dah. Pas. Doa tu wajib lah. Wajib Kalau boleh. tak ada doa pun boleh juga. Maksudnya tak ada doa lah. Terus sedar Allah ya. Ya sebenarnya doa itu untuk ini juga sebenarnya. Pertama kali menanamkan apa yang kita nak. Tapi setelah itu jangan diulang-ulang. Misalnya, ya Allah, saya minta kereta. Misalnya nih,
Ya Allah, hamba mohon keridhaan. Sudah berdoa kan? Dah. Ya Ghaniyu ya Razak, ya Ghaniyu ya Razak. Engkau yang maha kaya dan engkau maha pemberi rezeki ya Allah. Engkau yang maha kaya dan pemberi rezeki. Kesadaran kita hanya engkau ya Allah, kepada engkau. Sadar Allah saja bahwa Allah itu maha kaya, maha pemberi rezeki gitu. Tidak berpikir lagi tentang kereta. Apa yang seperti yang kita doakan tadi. Jadi lepas sudah stop dah, apa bisa dah kita. Doa boleh, tapi setelah itu tinggalkan dia, kemudian kita masuk ke kesadaran akan Allah. Nah, nanti bawah sadarnya bekerja. Semuanya Allah atas izin Allah. Kalau itu tidak syirik. Itu tidak syirik. Karena kita ini Allah. Kuncinya sebenarnya sadar Allah ini. Kalau boleh anchor Allah lah, ini anchornya sadar Allah ini. Anchornya sadar Allah. Nah, sadar Allah ini anchornya. Jadi kita ke Allah. Anchor itu boleh sadar Allah, boleh. Pak Pur nak beritahu kita, sadar conscious tu sadar Allah. Benar tak? Betul. Sekarang ni subconscious, tapi antara sadar dengan conscious dan subconscious ni powernya 88%. Betul? Betul. Macam mana kita nak dapatkan 88% power tu? Caranya macam ni lah. Sadar Allah. Sadar Allah. Doa dulu, minta. Lepas tu habis. Ada sadar Allah. Ya. Ya kan? Ya. Kemudian ada menyadari Allah itu macam mana, macam apa gitu. Kan Allah itu punya 99 nama. Iya. Ya kan? Iya. Kita nak apa sama Allah? Iya. Misalnya kita nak dilembutkan hati kita. Ya kan? Nah, kita sadar Allah. Allah, menyadari Allah, kemudian kita menyadari bahwa Allah itu maha lembut. Ya Latif. Kita menyadari, nggak usah berpikir, tak payah berpikir hati kita itu apa namanya biar lembut, tak perlu. Apa ya? Cukup kita berpikir menyadari bahwa Allah itu ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Jadi kita fokusnya ke sadar Allah dan menyadari Allah itu maha lembut. Ya Latif, ya Latif. Nanti di sini akan lembut. Ini bekerja bawah sadar. So, kunci pada semua ni ialah asma' al-husna semua. Apa kita nak melalui. Nah, karena kunci sebenarnya di sadar Allah. Sadar Allah. Nah, kemudian setelah sadar Allah, baru kita menyadari Allah itu kita mau menyadari apa? Mau menyadari Allah Maha Suci. Menyadari itu dia punya tolak asma ya tu lah. Nah, asma itu menyadari, kita menyadari Allah Maha Kaya. Mau menyadari Allah itu Maha apa? Maha Kasih Sayang. Nah, ini ada 99 yang boleh dibaca. Itu semua boleh kita gunakan. Kalau kita gunakan. Mana tempatnya zikir nafas dalam semua? Zikir nafas sadar Allah. Zikir nafas itu untuk mengaktifasi sadar Allahnya ini, Pak. Itulah dia punya anchornya, ya. Zikir. Iya. Kalau orang tidak belajar zikir nafas, saya susah untuk menerangkan seperti ini. Macam mana, Pak? Kalau dia tidak belajar zikir nafas, tidak sadar Allah, hal seperti ini susah untuk dijelaskan. Karena dia tak tahu sadar Allah. Ini mungkin tak sadar Allah. Allah tu sendiri menekumi semua 99, betul tak? Ya. Itu ismu zat namanya. Iya. Itu. Jadi kan begini toh. Semua sekali menekumi semua. Jadi gini. Nama-nama Allah. Ya. Kita sadar Allah. Iya. Nah ini. Awal kita menyadari Allah. Ya. Nah, menyadari Allah, sadar Allah. Menyadari Allah, akhirnya kita sadar Allah kan gitu. Ya. Awal itu kita menyadari Allah.
menyadari Allah. Terus kita sadar Allah. Naik tingkat lagi. Setelah sadar Allah, saya menyadari Allah itu suci. Allah itu misalnya kaya. Maka saya sadar bahwa Allah itu apa? Setelah saya menyadari Allah itu kaya, saya sadar bahwa Allah itu ini, paham ya? Sulit ya? Ini pertama, naik tangga kita. Menyadari. Ketika saya menyadari Allah, maka saya sadar Allah. Kemudian saya naik tingkat lagi. Ketika saya menyadari bahwa Allah itu maha kaya, maka saya sadar bahwa Allah boleh mengayakan. Nah, bukan. Ketika saya menyadari bahwa Allah itu maha kaya, maka saya sadar bahwa Allah itu kaya. Kan itu. Jadi ada sadar, selanjutnya menyadari. Ada conscious, ada aware. Mungkin ini yang setelah aware. Jadi setelah saya sadar itu, kemudian saya menyadari. Sorry. Tadi sadar itu aware. Ya. Kemudian setelah sadar, saya menyadari. Kalau bahasa Inggris bingung deh. Oke, sadar dan menyadari ini ya. Ini paham ya? Nah, setelah saya sadar, saya menyadari Allah, kemudian saya sadar Allah. Betul nggak? Ya. Dari mana saya boleh sadar Allah? Karena sebelumnya saya menyadari Allah. Ya kan? Nah, kalau saya menyadari bahwa Allah itu kaya, saya menyadari bahwa Allah itu kaya, maka saya akan sadar bahwa Allah itu kaya. Ya kan? Kalau saya menyadari bahwa Allah itu pemberi rizki, maka saya sadar bahwa Allah itu nantinya kalau saya menyadari, lama-lama saya akan sadar bahwa Allah itu memberi rizki. Nah, ketika pada tingkatan Allah pemberi rezeki, saya sadar itu sudah masuk bawah sadar. Tapi kalau kita baru berusaha menyadari, saya baru menanamkan alam bawah sadar saya. Maka itu repetition itu bukan mengulang-ulang saya kaya, atau bukan mengulang-ulang saya punya kereta. Bukan seperti itu. Tapi saya mengulang-ulang, saya menyadari Allah itu kaya, Dia baca ya Goni. Kan gitu. Iya. Bukan kereta. Kan bukan begitu. Iya. Ya Goni, saya menyadari Allah itu kaya. Saya menyadari Allah itu kaya. Ya Goni, saya menyadari Allah itu kaya. Ya Goni, saya menyadari Allah itu kaya. Goni itu di repetition ulang-ulang. Nanti kemudian Allah betul-betul kaya. Nah, itu menyadari, ya itu sudah masuk bawah sadar. Maka proses bawah sadar itu akan running otomatis kalau sudah kita percaya bahwa Allah itu kaya. Tapi kalau kita masih belum yakin bahwa Allah itu kaya, maka kita harus mengulang-ulang ya menyadari bahwa Allah itu kaya, menyadari Allah itu kaya. Sehingga betul-betul kita sadar bahwa Allah itu kaya. Kalau kita sudah sadar bahwa Allah itu kaya, maka bawah sadar kita akan memproses. 80%, 88% aja akan bekerja. Ada soalan? Dalam bikin nafas nih,
Fana nih, Zimko nih semua bawah sadar. Itu sadar Allah, Pak. Sudah. Nasibullah itu sadar Allah. Dalam rangka kita menyadari Allah secara hakikat. Sibullah itu kan menyadari Allah secara hakikat. Kayak kita bikin nafas itu untuk membuat kita sadar Allah. Level 1, level 2, level 3. Berkait itu dengan apa yang Bapak cakap. Apa? Zikir nafas dengan saudara nari itu kaitannya. Iya. Level 1, 2. Iya. Sampai Bawa terakhir sih. kepada ini lah. Iya. Kamu kayak sadar Allah nih. Bawa kepada ini lah. Ini kemuncaknya lah ya. Nah, sudah. Ini Allah. So, untuk saudara Allah ini kita kena zikir lah. Nah, setelah ini ini apa? Ini sadar Allahnya. Ini Bu Allah. Ya kan? Untuk dilatih sama Allah. Nah, ini Asmaul Husna. Ada Huwallahu ladzi la ilaha kan pertama Allah dulu kan? Huwallahu Allah huwallahu ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. 99. Ya. Ini sifat. Ya kan? Iya. Nah, ini kita aktifasi satu-satu. Kita nak apa? Nah, di sini nanti ada perbuatan. Ini kan sifat nih. Jadi ini zat, ini sifat, ini af'al. Jadi Allah itu satu kesatuan kan? Iya kan? Ada zat, ada sifat, ada af'al. Nah, zatnya apa? Allah itu. Allah punya sifat apa? Nah, kemudian sifat Ar-Rahman ini akan wujud dalam suatu perbuatan. Apa? Perbuatannya Allah yang Rahman ini apa? Nah, itulah yang saya maksud dengan kalau Allah sudah berbuat seperti ini, inilah bawah sadar kita sebenarnya. Allah berbuat di alam bawah sadar kita. Sebenarnya bawah sadar itu kan perbuatan Allah juga kan. Cuma tidak kita sadari kan gitu. Ya kan? Nah, sayangnya Allah kepada kita itu kita selalu diberi nafas. Kita selalu diberi rizki. Ya kan? Kita boleh makan, boleh minum. Itu perbuatan Allah. Nah, sekarang dalam kehidupan kita pasti menginginkan sesuatu. Ya, Allah sudah membuat sebuah sunatullah. Nah, kita ikuti sunatullahnya Allah ini. Ini formularnya. Iya. Sini. Maju. Zikir nafas ini. Betul Pak? Ya. Sampai sini. Ya. Sekarang apa mau minta apa? Apa keinginan kita? Keinginan kita apa? Pak Pelajar selalunya sini saja. Dan Pak Pelajar macam mana nak doa kita dikabulkan? Betul Pak? Benar. Ini formulanya. Rahsia besar. Betul ni. Cara ni lah. Betul Pak? Gunakan 99 itu. Setiap sifat itu kan ada perbuatan. Iya. Nah, perbuatan itu untuk kita. Bukan kepada siapa? Allah. Perbuatan kepada kita. Kalau kita magnet rezeki, kita diberikan Allah magnet rezeki. Itu kan perbuatan Allah. Rezeki datang kepada kita tanpa kita sangka-sangka. Ini ngasih rezeki. Itu perbuatan siapa? Tapi kenapa tidak kita sangka-sangka? Itulah bawah sadar kita. Bawah sadar itu adalah satu alat yang digunakan oleh Allah untuk untuk perbuatan Allah itu melalui bawah sadar.
Buku kan Pak Pur, buku kan. Buku yang akan datang. Saya pernah jumpa ni dalam video Pak Pur, tapi tak faham. Ini buku kan. Dalam video Pak Pur. Di video ada ya. Ada video. Saya pernah jumpa, tapi saya tak faham. Kena buku kan, mau boleh baca ulang-ulang. Ini bisa membantah macam Pak Man pendapat tu, law of attraction. ada Allah tu kan, second stage tu kan, baru ni semua ni masuk 3 and 4 lah, 3, 4 ni. Ya ini Bawah ni. ini pertama. Tu. Ini Kedua, kedua. ni 3, 4 Ini ni. ketiga. Perbuatan Allah berarti kita sudah betul-betul sadar bahwa Allah itu penyayang. Nah itu. Kalau kita sadar Allah penyayang, bahwa sedang bekerja. Cuma paling senang Pak Pur cakap tadi kita doa dulu. Nak lembutkan hati kan. Allah lembutkan hati saya ni. Dah habis. Putus. Lah gitu, iya. Ya Allah murahkan rezeki saya. Ya. Itu doa. Doa. Nah doa, udah doa Habis. 3 kali lah. Ya Allah murahkan rezeki saya, ya Allah. Ya Allah murahkan rezeki saya. Ya Allah murahkan rezeki saya. Dah, habis, tak. Nak kena repeat. Ya ribet 3 kali tidak apa-apa. Udah, kalau sudah, ya Rozak, ya Rozak. Itu menyadari Allah sudah, bukan tidak ada hubungannya dengan keinginan mau nak rezeki kita. Kita menyadari Allah. Ya Rozak. Pure Allah. Maka tadi kalau kamu berdoa berpikir ikhlas karena saya, nanti akan saya bagi lebih daripada orang yang minta rezeki. Yang saya beri. Yang saya beri. Ini Baru lebih faham. Buku kan. Ini ulang-ulang kan. Next. Kayak gitu, aku ada ni. Ada. Tapi saya tak faham. Tapi bila dah tengok ni kan, saya tak setuju buku kan. Habis tu macam mana nak ingat semua ni, boleh ingat kan? Siapa yang jumpa Pak Pur dapat Sifat Rahsia. Sifat rahsia bukan rahsia, sifatnya rahsia. Ini rahsia formula. Tapi kalau buku, saya tak faham. Sebab saya tengok YouTube pun susah tak faham. Ya, saya jumpa lah. Ni buku. Stage by Bila stage, step by dah step. dipaham je ni, apa aku boleh faham? Sadar Allah. Allah tu untuk zikir nafas, sadar Allah. Ya, Untuk menyadarkan kita dengan Allah. zikir nafas. kalau Allah itu untuk zat. Zat. Kan Allah itu ada 3, ada zat, sifat, perbuatan. Sama lah dengan misalnya kalau kita ini, ya Purwanto ini ada zat, ya ini ada ini. Tapi juga ada sifatnya. Sifat itu juga ada perbuatannya. Itu jadi satu. Tak boleh zatnya di sana, sifatnya di sini. Ada orang berpendapat zatnya Allah itu di atas arsy, tapi sifatnya itu di bumi ini. Ya, tidak bisa. Tidak boleh. Boleh zat sama sifat berpisah. Nah, contoh misalnya ini. Ini zat ya. Zatnya di sini. Warnanya di mana? Sifatnya. Sifat hitamnya di mana? Di sini. Mau zatnya di sini, warnanya di sana. Ya mungkin lah. Nah, kita mengenal zat ini, mengenal Allah, zat itu dengan bikin apa? Allah sampai sibgo. Dia nggak sampai sibgo ya nggak apa-apa, cuma lebih murninya, lebih purenya itu kalau kita sampai sibgo. Tapi kalau tidak sampai sibgo, asal kita sadar Allah pun tak apa. Kita mengenal zat. Nah, setelah zat, Allah, zat, mari kita mengenal sifatnya. Apa sifatnya? 99. Nah, kalau kita sudah mengenal ini, menginstal atau menanamkan ini dalam bawah sadar kita yakin bahwa Allah itu memberi rezeki, yakin, percaya bahwa Allah itu menyayangi saya, maka perbuatannya Allah itu sesuai dengan apa yang kita yakini ini. Ana inda zoni abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka aku jahat, ya bakal dia akan
kena jahat, tapi kalau Allah bersama dengan baik maka akan baik. Nah ini sifat-sifat ini 99 agar kita dapat perbuatan Allah yang baik-baik. Ya caranya tadi melalui alam subconscious. Sebogoh, sebogoh, lepas tu kita masuk mengenal sifat-sifat dia. Betul tak? Iya. Nah, sebogoh itu kan yang ada hanya kekuatan Allah, ya kan? Iya. Nah, kita tidak ada, yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah kan gitu. Kita tidak ada. Iya. Artinya apa itu untuk memutus gitu. Keinginan kita, mutus ini agar kita tidak berpikir tentang keinginan-keinginan itu. Maka yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah. Nah, kekuatan apa? Kekuatan Ar-Rahman. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Nah, ya Rahman ini akan ada kekuatan Rahman ini maka akan muncul dalam bentuk perbuatan Allah. Masuk subconscious. Masuk subconscious. Storage sudah habis ya. Oh, boleh. Terus Pak Pura ada lagi nih. Itu kayak laptop. Tak boleh. Jadi storage habis. Kalau buku kan tak habis, boleh baca balik. Nanti kalau lupa dengan apa ada di ini, nah, ini yang picture nih, gambar nih boleh ditengok. Itu Asma 99 nama aku tu tahu dia. Mungkin Nah sekarang kaitannya kena dengan kaji yang 99 nama tu ya. Kenapa? Nah, hafal. Hafal kan, tapi chapter 1 kan kita kena betul-betul faham. Barulah boleh kaitan dengan perbuatan tu. beli buku kecil. Buku kecil apa? Ada semua apa ni? Wah. nah sama dengan yang 3T. Subhanallah. Menyadari apa kita? Oh, itu suci. Ini sudah ya? Salah apa-apa, sudah. Ini kan Asmaul Husna agar Allah memproses alam bawah sadar kita sesuai dengan Asmaul Husna. Sekarang 3T. Takbir. Oke. Tadi kan sudah saya jelaskan tentang bawah sadar. Ini sama. Tasbih. Terima. Kita sadar Allah dulu kan. Iya. Terus apa yang kita sadari dari Allah dari tasbih ini? Allah tu suci, tidak pernah silap. Allah suci. Ya, tidak pernah silap. Apa yang suci dan apa yang silap? Yang tidak pernah silap adalah perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah itu? Takdir, ketetapan. Apa ini? Ya apa yang sudah dan sedang kita alami. Apa yang sedang dan sudah kita alami saat ini atau yang sudah pas, itulah takdir Allah. Itulah perbuatan Allah. Allah tak pernah silap. Jadi ketika kita baca Subhanallah, kita harus sampai di sini. Kita menyadari sampai ini. Allah tak pernah silap. Yang pernah silap perbuatannya takdir. Apa yang sudah dan apa yang terjadi. Allah betul, Allah benar, Allah tak pernah silap.
So, kita harus terima saja. Nah, inilah. Siapa yang nyuruh nerima? Saya nggak menyuruh nerima. Oh. Betul nggak? Karena menerima nanti itu proses bawah sadar. Oke. Pak Man, oke Pak Man bisa nerima. Untuk hal-hal yang berat Pak Man boleh nerima? Belum. Nah, bagaimana? Saya buat terima juga belum bisa nerima. Saya juga belum nerima. Padahal saya harus nerima. Nah, itu karena nerima itu bawah sadar Allah yang mengizinkan. Kita disedar ini aja. Nah, kita tasbihnya ini saja. Nanti Allah proses alam bawah sadar kita. Kalau kita sudah sadar ini betul ya, sadar bahwa Allah itu suci, benar dan tidak pernah silap apa-apa yang terjadi. Jadi otomatis dalam bawah sadar itu subconscious mind-nya kita akan menerima. Jadi bukan saya berusaha menerima, tak payah. Cukup saya sedar ini saja, nanti Allah akan bagi kita, hati kita boleh terima. Boleh buktikan. Sedar aja. Nah, kalau saya minta orang itu, kamu harus terima ya. Kamu harus terima ya. Terima. Wah, iya, enak didengar tuh. Yang menjalankan kan? Tentang senang cakap menerima. Ya kan? Oke, sekarang saya tak cakap ngomong menerima tak terima. Ayo kita sadari Allah, bahwa Allah itu tak pernah silap. Subhanallah. Allah itu benar perbuatan Allah. Subhanallah. Takdir Allah itu betul. Benar takdirnya. Subhanallah. Dan apa yang sudah terjadi dan terjadi, Allah benar. Subhanallah. Coba dengar Subhanallah. Allah benar. Allah tak pernah silap. Sadari itu. Subhanallah. Subhanallah. Nanti di sini itu otomatis terima. Tak, yang ini kita bukan sebut aja, kita sedar yang ini. Ini sedar. Ini yang disebut itu hanya Subhanallah. Ini kita sebut. Yang ini cukup kita sedari saja, sedar. Jadi ini sebut. Ini sedar. Nah, ini output. Karena kita menyebut subhanallah dan kita sadar bahwa Allah tak pernah silap, maka hasilnya kita akan boleh menerima. Lagi senang daripada kita menerima. Wah, harus terima. Harus terima. Senang terima cakap dia kan. Oh, formula. Subhanallah level conscious. Yang lain semua ni subconscious. Boleh kata dulu. Dan semua ni akan datang pada 100% output. Ya, jadi ini Pak Perdana sebut subhanallah dan sadari Allah maksudnya inilah conscious. Oh, dua-dua conscious. Ini kan conscious of Allah ini. Sadar Allah. Kita sadar Allah, conscious of Allah. Kemudian kita conscious bahwa kita sadar bahwa Allah itu tak silap. Kita sadar. Nah, kalau kita sadar ini, maka bawah sadar kita. Oh, sinilah bawah sadar tu. Bawah sadar ini akan menghasilkan kita boleh menerima. Jadi bawah sadar ini mengikuti apa yang kita sadari. Tapi macam tak ada connection, ya kan? Kita menyadari Allah, kok hasilnya menerima. Tapi ada connection, tapi macam kita tidak menginginkan menerima. Tak. Misalnya, subhanallah agar saya menerima. Subhanallah saya terima. Subhanallah saya terima. Bukan begitu. Subhanallah itu maha suci Allah. Perbuatannya, takdirnya. Nah, nanti otomatis proses bawah sadar bekerja, hati kita boleh menerima secara otomatis. Kan enak. Lagi senang Pak. Lagi senang kalau
otomatis kita boleh menerima. Nah, tapi prosesnya memang sedar. Jadi bawah sadar itu terdepend on apa yang kita sadari. Kalau kita menyadari bahwa Allah itu tidak silap, maka kita boleh menerima. Sama dengan syukur, alhamdulillah. Kalau kita menyebut alhamdulillah, kemudian kita sadar bahwa segala puji bagi Allah, semuanya memuji Allah, segala puji-pujian bagi Allah, seluruh asmaul husna itu kan pujian kan itu kan, semuanya untuk Allah. Maka bawah sadar bekerja, kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Jadi kita tak payah bersyukur, tak payah. Kita sadari saja, alhamdulillah kita sadari bahwa Allah itu, bahwa seluruh alam semesta ini atau semuanya ini memuji Allah. Atau segala puji-pujian itu hanya untuk Allah. Gitu. Kita sadari begitu, maka bahwa sudah kita bekerja, kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Apa yang kita buat selama ini cuma permukaannya lah, dasarnya belum lagi. Yang kita buat selama ini. Tapi tak fikir. Tak sadari ini, maka bahwa saya tak bekerja. Saya terima. Balas, sorry to say lah. Kodok sini Baru kita barulah dapat. Ini kira masuk ke dasar. form dasar. Betul. Barulah dapat zauknya. Empower 88% tu. Sorry kerja. Bukan Empower. buku kecil. Insyaallah. Tasbih, tahmid dengan takbir. Tapi apa mau? Takbir. Nah, takbir sama. Takbir itu kita menyebut apa? Allahu Akbar. Ya kan? Allahu Akbar. Kesadaran kita menyadari apa? Allah lebih besar. Allah lebih besar daripada apapun. Allah lebih agung daripada apapun. Allah lebih hebat daripada apapun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setiap Allahu Akbar itu kesadaran kita Allah lebih agung daripada apapun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka nanti di sini akan muncul sebuah keyakinan kepada Allah. Keyakinan yang besar gitu loh. Sehingga masalah-masalah kita itu akan terkalahkan dengan keagungan Allah. Misalnya besok kita, misalnya kalau orang punya utang, besok kita bayar utang pakai apa? Allah Maha Besar. Betul, sebelum bayar utang ada orang kasih uang. Miracle. Nanti gimana? Allah Akbar. Tenang aja, nanti Allah kasih. Karena dia sudah sampai pada level sadar bahwa Allah itu lebih agung daripada apapun. Kamu kan menyadari Allahu Akbar, menyadari Allahu Akbar, menyadari Allahu Akbar. Repetition ini tertanam dalam minda bawah sadar kita sehingga kita betul-betul sadar bahwa Allah itu lebih daripada apapun. Maka bawah sadar bekerja, maka muncullah miracle. Alhamdulillah, keajaiban. Ya, formula 3 ini sebenarnya 3T ya. Subhanallah, disingkat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pagi petang 100. Ya. Sunnah Rasulullah. Nah, Pagi, petang, 100. Lepas asar, lepas maghrib,
Boleh lepas asar, boleh sama lepas subuh. Tapi kalau 100 macam sekarang saya buat lah. Subhanallah. Wah, jangan begitu, Ini, Pak. ini yang mustahil ini lebih dari itu. Betul tak? Betul. More than that we should paham apa ni benda ni. Kalau tidak dia cuma jadi sebutan aja. Nah, itu. So, Tak nampak nampak dia kesan lah, tak ada kesan. bau gitu. Tak mendalam. Digeti selama ni. Digati. Oh, apa? Inilah baru keluar rahsia-rahsia ni semua. Kalau tidak, digeti itu aja saya paham. Bagus. Very good. Ini yang Kena bukukan Pak Bu. Baru kita boleh simpan baca. Selama ni cuma macam tu. Allah tu zat ni Pak. zat. Allah itu zat. Hanya untuk menyadari Allah. Setelah menyadari Allah, kita harus meningkat. Menyadari apa? Allah yang bagaimana? Allah yang macam mana? Allah yang maha agung ke? Allah yang maha suci ke? Allah yang maha puji-pujian hanya untuk Allah atau Salah satu itulah kita sedar salah satu itulah. Iya, satu-satu. Sifat. Itu satu. Satu-satu boleh. Kan fokus pada satu tu pun boleh tak? Macam Boleh. kasih sayang. Boleh. Apapun boleh. Yang penting kita sadar dan menyadari. Af'alnya, Aware dan af'al, awareness. subconscious af'alnya. Iya, subconscious ini afalnya Allah Af'alnya juga. Allah. Nah, itulah Allah mengatakan yang kalau kamu bertakwa kepadaku, bertakwa itu apa? Ya kita menyadari ini, menyebut dan menyadari itu bertakwa. Ya, hanya untuk Allah. Maka Allah akan memberikan jalan keluar dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dari ayat 1000 dinar kan? Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada kata-kata min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak kamu sangka-sangka. Itu bawah sadar. Kalau disangka-sangka sadar, betul nggak? Ya. Kalau kita menyangka-nyangka rezeki dari sini, itu sadar. Kalau kamu ingin rezeki yang gaib, jangan kamu sangka-sangka. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak sangka-sangka. Jadi solusi hidup yang solusinya tidak disangka-sangka dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Bamaya taqillaha, barang siapa yang bertakwa dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'alahu, maka Allah akan membuatkan makhraja, jalan keluar. Iya. Jadi bukan kita yang bikin, bukan kita yang buat jalan keluar, dibuatkan Allah. Kalau kita ini dah, maka bawah sadar itu akan dibuatkan Allah. Tak proses ya. Tak kasih kamu solusi. Nah, proses bawah sadar kita tidak tahu. Dia sendirinya datang. Wa yarzuquhu, dan rizki dari arah-arah yang tidak kamu sangka. Jadi solusi dibuatkan Allah, berarti bawah sadar, dan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan rizki yang tidak disangka. Ya bawah sadar juga. Cukup kita bertakwa saja kepada Allah, menyebut nama Allah dan menyadari Allah, itu saja sudah. Kalau sudah begini, tak ada khawatir, tak ada rasa was-was, nanti bagaimana, tak ada lagi, sudah. Maka itulah kekasih Allah. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya kekasih Allah itu tidak ada rasa khawatir dan sedih, was-was gak ada. Sebab apa? Sebab dia dari takwa, pasti solusi dibuatkan Allah, dan dia levelnya sudah sadar, bukan menyadari lagi, dia sudah sadar. Dia sudah sadar bahwa Allah itu maha kaya,
Dia sudah sadar bahwa Allah itu Maha memberi rezeki. Dia sudah sadar bahwa Allah itu Maha lembut. Jadi nggak ada khawatir apa-apa. Besok makan apa? Nggak tahu. Besok ada. Besok akan dibuatkan makanan oleh Allah dan akan diberikan makanan oleh Allah dari arah saya tidak tahu. Itulah bahwa sadar. Kalau tahu berarti sadar, betul nggak? Tapi kalau tak tahu berarti bahwa sadar. Sampai ke tahap itu susah. Bukan susah Pak, kita cukup di sini aja, jangan mikir bahwa sadar. Sekarang saya tanya, Pak Perdana boleh sadar Allah? Boleh? Menyadari Allah? Boleh. Sekarang Pak Perdana boleh menyadari Allah yang maha benar, maha suci? Allah tidak punya salah? Boleh. Udah, itu aja cukup. Nanti Allah akan proses. Contoh misalnya gini. Yang ini mesti ambil tiga sekali, tapi yang bisa satu. Subhanallah. Oh boleh, yang satu boleh. Hah? Boleh. Mana-mana boleh lah. Subhanallah. Jadi, misalnya gini Pak Perdana. Pak Pur, datang aja ke Malaysia. Nanti dari iPhone saya ambil. Nanti rumah, nanti tinggal aja di sana, duduk kat sana. Nanti makan, berarti saya tinggal apa yang harus saya lakukan? Saya tinggal datang aja kan, karena sebenarnya sudah Allah, sudah Pak Perdana yang ini, sama dengan Allah Pak Perdana. Pak Perdana, yang penting kamu menyebut nama Allah dan sadar dengan Allah, nanti semuanya beres. Itu aja. Sebut nama Allah dan Sadar. Sadari. Sadar, menyadari Allah. Sebut dan sedar. Itu aja kan. Nanti semuanya Allah yang ini bagi apa namanya? Senangkanlah, senangkan. Semuanya akan disenangkan Allah. Nah itu jalan dengan lancar lah ya. Iya. Hey, very good. Malam ni very good. Kena bagi tiga lah Pak. Salah satu. Nah itulah, Bapak kata boleh satu. Boleh, mana aja boleh. Kalau macam tapi. Nah, Kalau syukur je. Ya syukur. Tapi kalaupun kita combine pun boleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar boleh. Kita dari takbir pun boleh. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila pun boleh. Kalau dari hamdalah apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mamatana dari hamdalah. Tak boleh. Kalau kita ikut sunnah Nabi kan subhanallah 33. Jadi itu namanya repetition. Repetition itu adalah untuk agar kita sadar. Jadi kan subhanallah menyadari kan? Ya. Subhanallah menyadari Allah suci, menyadari Allah maha suci, menyadari Allah. Nah, setelah 33 itu, maka kita sadar bahwa Allah itu suci. Sehingga proses bawah sadar ini bekerja, sehingga kita boleh menerima apapun yang telah Allah tetapkan. Itu formula 33. Dengan formula itu seharusnya orang sudah dapat menerima harusnya. Kalau dilakukan dengan sesuai dengan kaidah ini. Karena subhanallah aja tak paham maknanya, tak paham artinya. Mengejar ini 33. Tak ada kesadaran pun. Menyebut pun macam di mulut aja lah, di sini. Nah, itu tak dapat apa-apa. Tak ada impact ataupun kesan. Very good, bagus. Subhanallah. Besok apa materi besok ada apa? Ini. Topiknya apa besok? Jangan sudah. Hari ini best apa pun. Semua. Hari ini yang Alhamdulillah. best.
baru ada kesadaran. Besok ialah berjaya dengan izin Allah. Ini pun dah. Ini sudah. Semua dah berjaya dengan izin Allah melalui subconscious mind. Ini lagi bawah ni. Sudah. Tapi tak apa, besok lebih lagi lah. InsyaAllah. Jangan pandang apa. Besok ulang pun tak apa. Ulang pun tak apa. Tapi tak ambil gambar. Ni on ke Pak? Ini on. Record nih. Very good. Berapa gig ni Pak?